dua adik kita, Ananda Alif dan Malik. Kepada Ananda Alif dan Malik, diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nasi'atal layli hiya ashaddu wal qawlu aqwam qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Rizqu rizqa rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattabi'hu wakila. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperempat itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataannya kepadamu. Sungguh bangun malam itu mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, dan tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kami sampaikan sahihul baik, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Jainal kepada Bapak Haji Jainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita untuk ke majelis ini membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir. Dan di awal kami sampaikan mohon maaf jika ada yang mungkin kurang di dalam penyampaian kami, dan mudah-mudahan Allah memberkahi majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Hormati dan kami muliakan para pengurus beserta jajarannya, pengurus DKM maupun yayasan, yang lama maupun yang baru. Mudah-mudahan yang baru
diberikan kemampuan untuk mengumumkan amanah selanjutnya. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan penghormatan kami yang setinggi-tingginya kepada pengurus Forkomas Iman beserta jajarannya, juga kepada pengurus DRI Dewan Jazakumullahu Khairan atas kehadiran dan supportnya yang luar biasa. Kemudian tidak lupa kami ucapkan hormat dan terima kasih kami ataupun yang mewakili juga pengurus RW, pengurus RT beserta jajarannya. Terima kasih atas supportnya dan jazakumullahu khairan yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Kemudahan para jamaah sekalian, kami sampaikan bahwa acara Askuling di Istiqomah pada pagi hari ini nanti akan diisi oleh yang terhormat Mas Zain Sarnoto. Alhamdulillah beliau sudah hadir dengan kita. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, khusus untuk sesi Askuling pagi hari ini nanti ada sesi tanya jawab jamaah besar. Jadi ibu-ibu tiga tanyakan gimana yang disampaikan kita menjadi bahan pertanyaan. Saya kira itu saja. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salamnya. Ya, mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rahman alamatuna khalaqal insana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana subhanaka ila ma'alana innaka rabbi zidni ilman warzuqna. Nggak kedengeran sini? Iya, berarti di sini orangnya supernatural semua nih. Pandangan batin. Santon sehat. Alhamdulillah. Lu celana kayak calon lurah nih sebelah kanan. Malah kasari. Dalam Pak. Siro. Wah, ini. Suaranya nggak kuat. Iya. Pak Dandi. Ya, assalamualaikum para mujahidah. Istiqomah. Dandi Jaya. Yamin. Amin. Dan Jualan minyak tanah. supaya sinergis. Mohon maaf Prosilo. Ceker mau kameramannya. Sik. Masuk ini video malam. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Isa. Bisa menjalankan ibadahnya dan terima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta kepada sahabat dan atas sebagai terus istiqomah terus mudah-mudahan dapatkan sebesar-besarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mendapatkan syafaatnya. Dan tadi apa yang bacaannya, tiga mendapatkan syafaatnya dari teman-teman yang soleh dan soleh yang ada di kubur. Insya Allah nanti di akhir kita masuk dengan
kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang soleh dan soleha, keinginan kita juga dijabah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadinnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Ahmad Zain Sarmata MPD pada Ustaz akan disampaikan yaitu doa sebagai penguat mental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hormati ayahanda kita Pak Jema, Ketua Forkomnas, dan ayahanda kita Kiai Haji Topri Hasan Doremi, dan guru saya Takib, ini guru saya dari tahun 90-an, sekarang masih begini aja suara. Ketua DKM dan Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa satu persatu, namun tidak mengerasa takzim saya, mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini akan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, tetap tercurah pada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, kerabatnya, dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunah-sunahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hari ini banyak kasus. Belum lama ada anak 18 tahun loncat dari lantai 30 di apartemen Bekasi. Belum lama ini juga ada seorang ayah yang tega membunuh ibunya. Ada di Lebak Bulus, sekitar 1 bulan lalu, ada seorang anak usianya baru 15 tahun membunuh nenek, ayah, dan melukai ibunya. Ini semua kisah nyata ya, bukan cerita bohong. Ada di berita. Ini semua adalah bagian dari gangguan mental yang terganggu. Kalau bahasa orang akademiknya, orang stres dan depresi. Maka kita hari ini bahas bagaimana kekuatan doa ketika dalam kondisi menguatkan mental. Nah, dalam pendekatan psikologi itu, gangguan mental itu banyak indikatornya. Satu, mudah marah. Ibu suka marah-marah nggak? Berarti lagi mudah marah, gampang tersinggung, emosional, gampang sedih, sering merasa tidak berguna, bahkan ingin bunuh diri. Itu beberapa indikator dari gangguan mental. Di sini selalu tidak ada ya? Mana ada? Kita terapi hari ini. Baik, doa dan kekuatan mental. Nanti yang punya Quran bisa dibuka. Ada kisah menarik di Quran surat Al-Baqarah ayat 249 sampai 252. Satu hari ada 2 pasukan yang sedang berhadapan. Satu pasukan Talut dan pasukan Jalut. Pasukan Talut di dalamnya ada Nabi Daud alaihissalam. Sementara di musuhnya ada Jalut. Panglimanya, tentaranya atau presidennya itu orang yang tinggi, tegak. Bahkan digambarkan dalam beberapa tafsir itu seperti raksasa. Nabi Daud di dalamnya itu pasukannya sedikit, Pak. Tapi nanti dalam akhir cerita bisa mengalahkan pasukan yang besar. Siapa Nabi Daud itu? Nabi Daud adalah turunan dari Yahuza. Siapa Yahuza? Yahuza adalah anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya 12 putra. Yang langsung dari Nabi adalah Nabi Yusuf. Adiknya Binyamin nanti turun kepada Nabi Yunus. Kemudian kakaknya Yahuza punya turunan namanya Nabi Daud, nanti Nabi Sulaiman dan sebagainya. Nah, Nabi Daud ini awalnya bukan raja, tapi setelah memenangkan peperangan itu diangkat jadi raja. Nah, kisahnya ketika perang sedang berkecamuk dan pasukan Jalutnya makin kuat, lebih kuat, pasukan Talut dan Nabi Daud sedikit, maka Nabi Daud berdoa.
Doanya diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrih alaina sabar wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Apa doanya? Boleh baca nggak? Kapan terakhir dibaca? Barusan ya, barusan. Baik, doanya mengandung 3 hal. Rabbana afrih alaina sabar. Ya Allah, berikan kami kesabaran. Nabi Daud, Bapak Ibu, sedang perang yang tidak seimbang. Pasukannya kena mental. Ya, sudah sedikit kena mental. Suruhnya berang sungai, jangan minum air, malah berendam gitu ya. Pasukannya kena mental, karena itu pasukan Jalut lebih kuat. Nah, doa tadi satu mengandung pelajaran tentang pentingnya sabar. Rabbana afrih alaina sabr. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Yang kedua apa? Wasabbit aqdamana. Berikan kami kekuatan. Yang ketiga, wansurna 'alal qaumil kafirin. Berikan kami kemenangan. Baik, doa ini kan setelah beliau baca doa tadi dengan 3 permohonannya, minta sabar, minta kuat, minta diberikan kemenangan. Kalau doa ini kita bawa pada kehidupan kita hari ini, minimal sama semangatnya. Satu, ketika punya problem, semangat menghadapi atau berani menghadapi dengan penuh kesabaran. Di sini ada yang tidak punya masalah? Coba acuh, saya nggak punya masalah misalnya. Itu masalahnya. Nah, kenapa? Karena dia tidak tahu kalau dia punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Nah, ketika punya masalah, belajar Nabi Daud, minta diberikan kesabaran. Banyak kehidupannya. Di NTT 1 bulan atau bulan lalu, ada seorang ayah merobek perutnya sendiri karena nggak bisa makan, kelaparan. Ini kan gak sabar. Insya Allah ini atas wasilah Forkomnas ini bisa mengurangi beban mental Pak ini. Yang stres-stres itu tidak ada, insya Allah. Ya, kalau yang suka umur begini, insya Allah mengurangi stres. Maka terapi yang terbaik diantaranya adalah tadi dibaca oleh Korea kita. Itu ada terapi yang luar biasa. Di surat tadi bahasa apa? Apa? Surat Al-Muzammil, surat ke-73 dari 1 sampai tadi berapa? 8 ya. Di ayat yang ke-5, inna samulki alaka qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu ya Rasul beban yang berat, problem. Qaulan tsaqila itu perkataan. Jadi perkataan itu belum dihina, dicaci maki, dibully gitu. Maka kemudian innal lail hiya asyaddu, sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Maka ini kelihatan orang semua bangun malam semua. Tadi ada bangun jam 2, ada bangun jam 3 gitu ya. Nah, kadang-kadang bangun jam 2, lihat jam masih lama. Tapi insya Allah depan-depan ini wajahnya suka bangun malam semua dan ahli ibadah insya Allah. Makanya suka bangun malam insya Allah nggak stres. Ya, baik. Nabi Daud itu 3 permohonan kemudian dikabulkan. Cerita Nabi Daud ini Bapak Ibu itu kemudian diceritakan dalam surat An-Naml ayat ke-62. Jadi peristiwa tadi Nabi Daud lagi perang, minta doa dengan 3 permohonan, minta sabar, minta dikuatkan, minta dimenangkan. Lalu apa cerita ini dikuatkan di surat An-Naml? Surat keberapa An-Naml itu? 20 ayat 62. Ada yang apa? Ayo, ini kan para ahli pengajian semua. Mungkin ngajinya sudah lebih dari 10 tahun lagi. Oh iya, lebih dari itu ya. Masya Allah. Baik, di surat An-Naml ayat yang ke-62 diceritakan tentang kisah Nabi Daud, bahwa Allah yang mengabulkan doa, mengeluarkan dari penderitaan dan berikan dia kekuasaan. Maka Nabi Daud itu jadi raja bukan karena anak presiden, tapi karena hasil jerih payah. Beliau perang, setelah meraih peperangan kemudian diangkat menjadi raja di kalangan Bani Israel. Ya, jadi
Nabi Daud itu kakek moyangnya Yahuza adalah turunan dari nanti menjadi cikal bakal kaum Yahudi. Ya, kakak bapaknya namanya Yahuza, kakek moyangnya ya, putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dari doa tadi ada kisah menarik ini yang perlu dijadikan catatan, bahwa dalam kehidupan itu kan banyak problem, banyak masalah kita hadapi. Maka mintalah sabar, kemudian dikuatkan dalam menghadapi masalah, dan diberikan solusi. Kan itu Pak ya? Kalau Daud minta, kalau kondisi perang tadi minta sabar, minta dikuatkan jiwanya dan fisiknya karena mau perang, dan diberikan kemenangan. Kalau kita hari ini dalam pendekatan psikologi misalnya kejiwaan, maka sabar itu kaitannya dengan proses kehidupan. Dan sabar itu tidak ada berhentinya kecuali ajal menjemput. Maka catat ya, doa satu lagi ini kaitannya dengan sabar upaya, yang kedua sabar kaitannya dengan preventif, menjaga diri. Doanya gini, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan aku kesabaran dan matikan dalam kondisi muslim. Ada ngapa doa ini Ibu? Di surat apa? Ada ngapa? Suka dibaca nggak? Suka ya? Ya. Baik. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslim. Ya Allah, berikan kami kesabaran dan wafatkan dalam kondisi muslim. Sudah Pak? Perlu catat ayatnya? Atau sudah tahu di mana suratnya? Belum? Oke, catat. Surat ke-7 ayat 126 pada akhir surat itu. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini sebaiknya dibaca mudah-mudahan, apalagi yang sudah merasa tua. Yang sudah merasa tua. Kenapa ya Allah? Berikan aku kesabaran dan wafatkan aku dalam kondisi berserah dan kondisi muslim. Kenapa? Karena malaikat mencabut nyawa kita dengan 3 posisi. Nanti Ibu bisa pilih yang mana. Pertama, dalam kondisi kafir. Di surat ke-8 ayat ke-50. Yadribullah, Allah karena mukul wajah mereka. Nah, ini kan tadi ada pengumuman nanti tanggal 30 ada zikir. Ibu, mungkin itu pernah saya cerita bahwa kita ini sekarang dalam zaman, di era dalam peradaban kita sudah ketinggalan zaman, dan kita dipaksa untuk ikut agama lain. Ibu lihat, penanggalan Ibu lahirnya ada yang hafal nggak hijriahnya? Ada yang hafal tanggal hijriahnya? Nggak ada ya? Yang tahunya apa? Masehi. Padahal Masehi itu identik dengan agama lain. Januari, Februari, Maret, April sampai 12 itu identik dengan agama lain. Kenapa? Dulu dalam setahun itu hanya 10 bulan. Bulan pertamanya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Sextilia, Quintilia, September, Oktober, November, Desember. Desember itu deka bulan ke-10. Tahun barunya bulan Maret Pak. Tahun 45 sebelum Masehi, Julius Caesar mengumpulkan para ahli astronomi. Dalam sejarah, Nabi pertama yang bisa menghitung dan ahli astronomi adalah Nabi Idris. Maka ada kaitannya dengan itu wallahualam. Tahun 40 sebelum Masehi, Julius Caesar yang dari 10 bulan tadi, sebulan ada 35 hari, jadi setahun ada 10 bulan, sebulan ada 35 hari. Tahun barunya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Sextilia, Quintilia, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan. Deka itu bulan ke-10. Desember bulan ke-10 dalam penanggalan Yunani. Tapi dirubah menjadi 12 dan tahun barunya bukan dari Maret, tapi dari bulan Januari. Siapa Januari? Januari itu nama lain dari dewa Janus. Januarius, Februarius itu nama dewa. Jadi nanti pas tanggal 31 jam 02.359 pada ikut mundur kan? 10 apalagi 9. Kita khawatir begitu 9 malaikat datang cabut nyawa gimana? Alhamdulillah ya. Tadi malaikat mencabut nyawa dalam kondisi kafir. Yadribullah yang pertama ini.
Nah, jadi bulan Januari itu kemudian dijadikan menjadi bulan pertama Janus, Dewa Janus. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Yang tadi Sixtilia diganti menjadi Julius Caesar bulan ke-7. Penggantinya Agustus Caesar menjadi bulan ke-8, menjadi 12. Di Quran sudah ada penanggalan itu sejak bumi ada 12 bulan dalam setahun, dalam surat 9 ayat 36. Jadi Islam sudah lengkap sebenarnya. Nah, kita hari ini justru lebih hafal tanggal Masehi, lahirnya Isa Al-Masih. Gitu ya. Nanti sambil mencek kira-kira hijrah saya kapan ya. Masya Allah ya. Jadi pertama dari malaikat mencabut dalam kondisi kafir, nauzubillah. Yang kedua, malaikat mencabut nyawa dalam kondisi zalim. Orang Islam nggak sholat. Tadi lagi Islam bersorak-sorak gitu ya. Tanggal 1 itu mundur, itu sedang hari lahirnya Dewa Janus, dewanya Yunani kuno. Bergembira, datang aja, gitu ya, ya, dicabut nyawanya dalam kondisi zalim. Di surat 16 ayat 28 tuh, malaikat geram mencabut nyawa ini. Alhamdulillah. Yang ketiga yang saya mau, dan semoga ibu juga bapak mau, dicabut nyawa dalam kondisi yang indah. Jadi ketika datang misalnya ke ayah Eman, ya Abi, salamun alaikum waradkhulul jannah. Selamat bapak mau masuk surga. Di surat yang sama 16 ayat 32, malaikat datang mencabut nyawa, salam dulu pak. Salamun alaikum waradkhulul jannah. Selamat bapak mau masuk surga. Dikasih DP pak. Yang pertama DP ke neraka jahanam karena kafir, yang terakhir DP ke surga. Mau kan? Tadi doanya dibaca. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslim. Ya Allah, limpahkan kami kesabaran dan wafatkan dalam kondisi muslim. Hafal ya? Catat, nanti kita ujian. Ya. Surat ke-7 yang mana? Surat ke-7 ayat 126. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslim. Coba dibuka, benar tidak? Betul ya? Dihafalkan ya. Nanti kalau kita ketemu kita ujian. Atau nanti bulan depan ayah Iman kasih ujian. Yang dua tadi hafal. Ini kan banyak yang remaja masa lalu ya. Anak muda semua ya. Anak muda era 80-an. Terima kasih. Baik. Pertama tadi Nabi Daud berdoa, ternyata doa itu bisa menguatkan mental. Tadi ya, cerita dalam surat Al-Baqarah dari 249 sampai 251, kisah tentang Nabi Daud yang sedang perang kemudian bisa dimenangkan dengan wasilah 3 doa permohonan. Itu dikisahkan, diceritakan kemudian di surat An-Naml ayat ke-62, bahwa Allah yang mengeluarkan kita dari kesulitan dengan doa itu, bahkan diberikan kekuasaan. Ini ceritanya tentang Nabi Daud yang diangkat jadi nabi dan raja setelah memenangi peperangan itu. Yang kedua, ini 3 permohonan, sama-sama minta doa. Yang pertama, minta agar langsung. Tadi ya, Nabi Daud, Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ada nabi lain yang doanya pakai zikir, juga dengan 3 komponen. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya siapa itu? Dalam surat apa? Surat? Lupa. Tapi hafal ya? Dibaca nggak? Iyalah, barusan kita baca. Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Catat ayatnya, nanti baca zikirnya juga. Surat 21, surat apa namanya? Al-Anbiya ayat 87. Baik, sama-sama Nabi, satu doanya langsung, satu pakai zikir. Kenapa? Nabi Yunus itu punya kisah tersendiri. Kisahnya apa? Beliau itu pergi meninggalkan tugas dakwah karena baper, Pak.
Nabi Yunus itu baperan kayak kita ya. Kaumnya nggak mau dengerin ceramah, ditinggal sama Nabi Yunus. Nah, cerita ini ada dalam surat As-Saffat surat 37 dari 139 sampai 148. Kisah Nabi Yunus yang kemudian dilempar ke laut gitu ya. Falau annahu kana minal musabbihin, kalau saja dia tidak termasuk orang yang bertasbih, maka bisa jadi akan selamat dalam perut ikan. Subhanallah ya. Tadi zikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba kaitkan dengan doa Nabi Daud. 3 permohonan, 3 ya. Nabi Daud langsung minta itu, minta sabar, minta kuat, minta dimenangkan. Nabi Yunus tidak, karena dia menyadari kesalahannya. Ya, orang suruh dakwah, suruh ceramah, malah ditinggalin tuh jamaahnya. Akhirnya dihukum. Nah, cerita hukuman itu nanti boleh dikembalikan di surat tadi, surat As-Saffat, surat ke-37. Nanti dibaca di rumah ya, kisah Nabi Yunus ini. Dari 139 sampai 148. Dari mulai lari ke pinggir pantai, naik kapal, diundi, dibuang ke laut. Beliau ditelan, bukan dimakan ya. Kalau dimakan ibunya. Ditelan ikan besar, ikannya masuk ke dalam lautan. Tambah gelap Pak, nggak pakai HP, nggak bisa gocek, gosen, nggak bisa. Dalam riwayat ada yang bilang, para ahli tafsir mengatakan sampai 40 hari. Maka dikeluarkan dalam kondisi sakit. Di surat As-Saffat tadi 145-nya dikeluarkan dalam kondisi sakit. Diperhatikan Pak, nggak makan, nggak minum. Ya, tapi tadi beliau menyadari zikir yang dibaca menggoncangkan isi dasar lautan. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terkait dengan tauhid atau tahlil, terkait dengan tasbih, terkait dengan istighfar. Nah, insyaallah ya. Jadi kedua nabi ini menjadi contoh bahwa doa itu sangat penting. Tadi nanti mungkin yang sedang mengalami ketakutan luar biasa, kesedihan luar biasa, mungkin lagi depresi serta salaman itu, jangan lupa kekuatan doa. Pertama, doa Nabi Daud boleh dibaca. Tadi, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa ini ketika Nabi Daud mau perang menghadapi musuh. Kalau doa kita hari ini sedang perang menghadapi kehidupan, menghadapi problem, menghadapi cobaan. Kita sudah tua, sudah pensiun. Ya, tentu saja penghasilannya nggak seberapa dulu, gitu ya. Nah, tentu makin banyak masalah. Ya, maka tadi doa tadi bisa diamalkan dengan 2 doa. Yang pertama minta doa langsung tentang apa yang kita inginkan. Yang kedua dengan zikir. Maka lihat doa Nabi Yunus di 87 surat Al-Anbiya tadi. Maka 88-nya fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Jadi doanya tidak minta langsung keinginan, tapi dengan zikir tadi ya. Jadi kadang-kadang ibu kalau minta sesuatu tidak langsung. Misalnya ibu mau minta beli sama suami, juga pakai sindiran, gitu ya. Pak, itu tetangga beli beras baru, bagus deh. Itu kira-kira kode apa untuk para suami? Kayak gitu-gitu ya. Jadi kode gitu. Tapi Nabi Yunus tidak, beliau sadar betul kesalahannya. Maka satu, memperkuatkan tauhidnya dengan tahlil la ilaha illa anta tadi. Yang kedua, subhanaka. Lihat, salah satu zikir yang paling Allah cintai adalah tasbih. Maka tadi di surat ke-37 ayat 143, falau annahu kana minal musabbihin. Allah saja Nabi Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih, maka beliau bisa jadi akan selamanya dalam perut ikan sampai di kiamat. Masya Allah ya. Maka pelajaran buat kita hari ini, mari ketika punya masalah, satu, hadapi dengan penuh kesabaran. Masalah apa saja? Ya, jadi tidak masalah tanpa kesabaran. Ya, jadi sabar itu tadi kuatkan kata doa Nabi Daud, dikuatkan juga dengan doa yang lain tadi ya. Sama-sama minta sabar. Tapi Nabi Daud ini sedang proses menghadapi masalah,
sementara doa yang lain proses sambil berusaha sampai nanti hari kiamat dan hari kematian kita. Ya, kan kita sering baca doa juga ya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Semua kita bisa selamatkan ya ketika satu maut. Kan tadi malaikat dengan 3 tadi kan. Semoga kita dicabut nyawa dalam kondisi muslim dan kondisi thayyib tadi surat ke-16 ayat 32. Ketika dicabut nyawa datang malaikat dengan kasih salam dulu. Assalamun alaikum waladkhulul jannah. Selamat Bapak Ibu mau masuk surga. Mau kan? Sudah siap? Siapa sudah siap? Kalau sudah siap sekarang kita berdoa semoga dikabulkan malaikat. Masya Allah ya. Tentu kapan ya? Nanti kita saling berdoa. Kalau Bapak Ibu duluan, saya doakan. Kalau saya belakangan juga saya bareng Bapak Ibu semua. Ya, kita sama-sama berdoa. Jadi kalau Bapak Ibu duluan, saya doakan. Kalau saya belakangan, doakan. Nah ya, kita harus siap. Ya, maka tadi tidak ada kata terlambat untuk kita berdoa. Maka mudah-mudahan bagi kita yang sudah merasa sepuh, ya, merasa sudah mungkin usianya di atas 30, 40, 50 ke atas, itu mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran. Ya, baik. Jadi doa sabar tadi menjadi pembahasan. Kata kuncinya bahwa doa bisa memberikan penguat dengan 2 cerita Nabi tadi. Kenapa ini perlu kita pelajari? Di surat ke-12 ayat yang ketiga. Nanti kenapa ini perlu baca Quran? Di surat 12 surat apa namanya? Surat Yusuf. Ayat yang ketiga ada apa? Nahnu nakusu alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Kami telah ceritakan kepadamu ya Rasul kisah yang paling baik. Dengan apa? Bima auhayna ilaika hadzal Quran. Jadi kisah yang ada dalam Quran pasti terbaik. Tadi Nabi Daud dan Nabi Yunus, 2 nabi yang punya problem berbeda, yang punya masalah berbeda, latar belakangnya berbeda. Tapi beliau ini, kedua nabi yang tidak bertemu sejaman ini adalah cucu dari Nabi Yakub dan cucu dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kalau Yunus itu turunan dari Binyamin, kalau Nabi Daud turunan dari Yahuza. Berujung sama ya, pada anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kisah ini pasti benar ya, tentang perang Nabi Daud tadi yang menghadapi tentara Jalut. Dalam riwayat udah pakai ketapel lah, bisa membunuh rajanya yang kayak raksasa itu. Begitu rajanya mati, pasukannya kocar-kacir. Pasukannya sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Kita doakan mudah-mudahan juga di Palestina, saudara kita di sana bisa mengalahkan pasukan besar ya, tentara Israel ya, kaum Israel yang memang dari dulu sudah balelo membangkang gitu ya. Baik, kesimpulannya doa itu tadi mental itu atau kondisi mental yang terganggu diantaranya tadi temperamen, mudah tersinggung, gampang sedih, baperan, bahkan sampai nggak mood makannya, pikirannya nggak tenang, susah tidur, gampang banget marah, tersinggung, diri tersinggung, kemudian bahkan sampai pengen mengakhiri hidup karena beban terlalu berat. Maka doa sekali lagi bisa mengurangi beban itu. Tadi kisahnya ada 2. Satu Al-Baqarah 250 doa tadi. Kemudian doa yang kedua surat Al-Anbiya ayat 87, kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. 2 kisah ini dijelaskan di surat An-Naml ayat 62 terkait dengan kedudukan doa yang bisa menguatkan, bisa mengeluarkan dari kesulitan. Ya, jadi kalau ibu bapak sedang kesulitan, berdoa, dan doanya itu on time. Doanya setiap saat, minimal 5 kali dalam sehari berdoa. Tadi doa-doa tadi bisa dibaca kan? Ya, dihafalkan, dicatat. Ya, karena maklum kadang-kadang kita ini kan sudah tua, agak beda sedikit dengan cucunya. Kalau cucunya itu gampang menghafal, susah lupanya.
Kalau kita sulit menghafal, mudah lupa. Beda tipis ya, sama cicinya. Makanya berdoa, mudah-mudahan bisa sabar. Doa tadi bisa, kayak baca Quran ya. Kalau yang ada dalam Quran doanya dibaca teks aslinya, sayang ya kalau dibaca bahasa Indonesia. Tapi kalau tidak, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Tapi lebih baik bahasa aslinya. Kenapa? Karena pahalanya double. Pahala baca doa, pahala baca Quran. Ya, karena kalau baca Quran satu huruf berapa kebaikannya? 10. Ibu bayangkan baca doa Rabbana afrih alaina sabara wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Berapa huruf itu? Hanya ya, hitung sendiri ya nanti di rumah. Ya, kita kayak hitungan di sini. Baik, maka mudah-mudahan kita bisa belajar dari kisah ini untuk membuat list doa nanti. Apalagi ini beberapa hari lagi insya Allah Ramadan. Ya, nanti Ramadan bikin list doa. Bukan hanya Ramadan, hari sekarang boleh minta gratis. Berdoa itu gratis. Tapi karena kita malas ya, maka doanya tadi kalau sedang punya masalah, kalau mungkin sedang punya problem, maka doa Nabi Daud bisa dipraktekkan. Dan juga plus doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu tidak pernah berpikir akan dihukum, Pak. Kenapa? Karena dia ini orang nggak mau dengerin, pada bandel-bandel, udah saya tinggal aja deh. Nggak sabaran. Kalau bahasa sekarang baperan. Ditinggal, lari jalan sampai di pantai ada kapal mau nyebrang, mau ke lautan, ikut dari situ. Ya, begitu naik kan kapal di tengah lautan ada ombak keberatan muatan, maka diundi. Beliau yang selalu mendapat giliran undian. Diundi Yunus, diundi Yunus, diundi Yunus, akhirnya dilemparkan keluar. Ketika dilemparkan itu nggak bawa bekal, Pak. Maka masuk telan ikan yang besar, ditelan ya, masuk dalam perutnya. Kita bisa bayangkan kayak apa sana. Hampa udara, gelap, nggak ada listriknya kan, nggak ada makanan, ya luar biasa. Kalau kemarin pas pandemi kan di lockdown di perut di dalam rumah masih ada listrik nyala, gitu ya, masih bisa masak Indomie yang punya gitu. Nabi Yunus tidak sama sekali. Tapi itulah kisah yang tadi ceritanya panjang sampai perlu dikeluarkan dalam kondisi sakit. Iya, sebagai manusia biasa. Kalau belum menyadari betul tentang kesalahannya, maka belum menyanjung Allah dengan zikir yang indah. Praktekkan zikirnya ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Terkait dengan tahlil, tasbih, istighfar. Bahkan istighfar nih Bu, itu induk dari permohonan. Apa saja minta dengan istighfar. Apa dalilnya? Nanti buka di rumah, jangan di sini. Surat 71 dari 10 sampai dengan 12. Kuncinya dulu kami di pesantren itu kalau datang ke kiai saya punya masalah. Apa masalahnya? Istighfar. Kiai saya nggak punya pekerjaan, susah bisnis, baca istighfar. Minta apa saja ternyata istighfar. Dan saya baru tahu ternyata dalilnya ada dalam surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai dengan 12. Yang ingin minta anak, rezeki, apalagi semua ada di situ, istighfar. Maka subhanallah, zikirnya Nabi Yunus itu menjadi penguat tentang Quran surat 13 ayat 28. Apa itu? Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Nabi Yunus mempraktekkan benar. Ingat, hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Nabi Yunus di perut ikan itu dalam kondisi terjepit, tapi belum bisa tenang dengan 3 zikir ini. Inilah munasabah ayatnya yang menguatkan surat 13 tadi. Surat ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ibu bapak, nanti kalau ibu bapak punya masalah zikir gak tenang-tenang, yang salah bukan ayatnya ya. Yang salah siapa? Kalau bahasa polisi oknumnya. Kita yang kurang paham. Ya, maka pelajari. Tadi kaitan dengan tauhid misalnya, kaitan dengan tauhid di surat kedua ayat 177, pada akhir surat itu dijelaskan wasabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's.
ulaika bisadaqu wa humul muttaqun. Al-Baqarah 177 pada akhir. Orang sabar dalam penderitaan, dalam kemelaratan, dalam kondisi berat, itulah yang benar imannya. Nabi Yunus karena benar imannya dengan bertauhid itu, dengan zikir tadi, ada energi yang bisa menenangkan batin beliau. Ya, yang kedua tentang tasbih. Kalau kita imannya baik, akidahnya lurus, maka diberikan ketenangan. Dalilnya, catat nanti ya, buat catatan di rumah. Surat ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika al-amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, kemunafikan, kezaliman, lahumul amnu, Allah akan berikan kepada mereka ketenangan, kenyamanan, keamanan, wal muhtadun, dan juga petunjuk. Masya Allah ya, nikmat betul itu. Yang ketiga istighfar tadi terkait dengan Allah akan berikan banyak hal. Ceritanya dalam surat Nuh ayat 10 dengan 12. Gitu ya. Jadi catat nanti di rumah, dibuka-buka. 3 zikir itu dipraktekkan. Kalau nanti tiba-tiba punya masalah yang berat, yang besar, mungkin membuat kita down, membuat kita jadi lemah, karena mungkin kita lemah, maka 2 doa ini bisa dipraktekkan. Yang satu langsung minta kepada sesuatu, yang kedua dengan zikir. Insyaallah ya, ini kan ada zikir semua insyaallah ya. Jadi kalau sudah zikir, kok masalah nggak keluar-keluar, nggak ada solusi, itu jangan salah zikirnya. Kita ini kadang-kadang belum hafal, belum tahu apa kita baca ya. Semoga makin khusyuk nih, makin tua zikirnya makin khusyuk. Kenapa? Bekal nanti untuk menghadap Allah dengan husnul khatimah, insya Allah. Baik, ini barangkali ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang jelas. Mungkin terlalu cepat karena biasa di kelas Pak, di kampus saya ngajar Bapak juga sudah S3, sudah sangat sepuh di kelas bersama. Jadi di sini saya juga ketemu guru saya di kelas, di kampus pun sama. Oke, saya ngajar di S3 itu dulu dosen saya di UI, sekarang jadi mahasiswa saya, bahkan minta saya bimbing disertasinya. Masya Allah, jadi luar biasa. Saya bersyukur bisa bertemu dengan guru-guru saya, ilmunya manfaat terus mengalir ya. Baik, tinggal pertanyaan. Wah, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Udah 60 loh, ini bukan sokokan loh. Bukan dalam rangka pilkada, karena sekarang sudah nggak ada pil-pil ya. Sudah pilpres sudah hilang, pilkada sudah hilang, dan pil yang lain sudah nggak ada. Baik, untuk ibu dulu deh. Karena ibu yang mulia ya, karena kemarin 22 Desember hari ibu. Selamat ya ibu semuanya, semoga jadi ibu yang soleha, untuk putri putra putrinya menjadi istri yang soleha juga. Doakan kami para anak, para suami menjadi suami yang soleh, bukan suami yang soleha. Suami yang soleha itu sholatnya di rumah. Suami yang soleha ya, suami yang soleh sholatnya di masjid. Kalau suami yang soleha sholatnya ada di sini yang soleh di rumah. Mana orangnya Bu? Baik, untuk ibu-ibu, apa ciri di antara orang mengalami gangguan mental? Ibu oke. Siapa? Oke. Sebutin nama, alamat, tempat tanggal lahir, nanti nomor HP. Pak DKM mau ngasih hadiah tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ada 3 ciri yang manusia atau orang yang mengalami mental. 1, emosi, marah, mudah tersinggung, dan selalu tidak tenang di dalam kehidupannya. Begitu mungkin. Baik, terima kasih. Dengan ibu siapa? Ibu Susi. Susiami. Susi, mantan menteri itu bukan? Apa saudaranya? Nabi Daud itu tadi kan kondisi perang, doanya sudah hafal semua. Nah, peperangan itu perang antar pasukan siapa? Oke, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Di kampung ada jembatannya ya? Kampung. Ya. Oh. Ya. Jawabannya perang talut sama jalur. Masya Allah. Baik, barakallah ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Yang ketiga nih, yang perempuan ketiga. Saya satu lagi. Terus itu kan dipelantikan besar ya. Kayak ibu-ibu nih. Di surat apa cerita tentang Nabi Yunus? Ayo. Ya Ibu, enggak. Siapa Bu? Ayo. Tadi yang duluan. Yang racungan sebelah sini, Pak. Ya. Surat? No. Oh, bukan. Salah. Ayo yang lain. Mana? Oh ya, belakangnya berdiri tuh duluan. Pakai mangga. Surat Al-Anbiya, Pak. Nama saya Erna dari Al-Fajri. Kisahnya Bu, kisahnya, bukan doanya, kisahnya. Maksudnya ditelan sama ikan besar. Ya. Oke, di doa tadi kan terlihat bersama. Kisahnya ada di surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Masya Allah. Hafal Ibu? Ibu Puri. Ibu Puri. Oke, terima kasih. Satu Nabi Allah mursalin ya, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, doa Nabi Daud mengandung komponen apa saja? Nah, ya. Mas, siapa namanya? Nah, Mas anak ini baru anak muda beneran nih. Ya, kayak masih agak muda. Yang lain kan sudah remaja masa lalu. Ayo Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syarif Maftul. Doa Nabi Daud mengandung 3 unsur. Yang pertama tentang kesabaran, meminta kesabaran kepada Allah. Lalu meminta kekuatan dan juga diminta kemenangan. Oh, barakallah. Terima kasih. Masya Allah. Terus itu doanya minta 3. Kandungan doanya apa saja? Ah, mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk Ustadz idola saya. Profesor izin. Doa Yunus diabadikan dalam surat Quran surat Al-Anfal 7. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kurang jelasnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengandung apa 3 itu? Satu terkait dengan tentang la ilaha illa anta tentang apa? Tauhid, tahlil atau tahlil ya. Oke, yang kedua subhanaka terkait dengan tasbih. Yang ketiga tentang atas istighfar ya. Baik, terima kasih. Barakallah. Bapak siapa? Terakhir. Oh ya. Doa minta sabar terkait dengan kematian di surat apa? Ya, betul. Pasti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minta tentang kematian mudah-mudahan benar. Yaitu di surat Nuh. Surat An-Naml ayat 62. Salah. Oh, salah. Iya, mana? Ayo dibaca langsung, Pak. Iya. Langsung. Iya, boleh. Surat An-Naml ayat 3. Bukan. Surat doa minta tadi sabar sampai kematian. Dia baca dan surat apa? Saya. Bima kuntum ta'malun. Ya, itu cabut malaikat, bukan yang itu kan cabut malaikatnya. Doanya. Ayo. Silakan Pak. Ayo. Surat apa? Dibacakan. Masya Allah. Rabbana afriq alaina wa tawaffana
Dari mana yang baca? Oh Bapak, Masya Allah. Surat apa tadi Pak? An-Naml. Wah, bukan. Salah berarti. Ayo Bapak, coba. Surat Al-A'raf ayat 126. Oh gitu, semua dibaca ulang Pak. Oke, terima kasih. Hanya mau yang dapat ya, Masya Allah. Jadi surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 126. Baik, terima kasih. Enaknya begitu. Jadi tidak perlu bertanya dan tidak perlu saya tanyakan. Ini luar biasa bagus ini. Jadi nggak perlu repot-repot nanya. Baik Bapak Ibu, selesai sudah kaji kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa-doa kita. Jadi ada orang tua yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang dalam safar, semoga diselamatkan safarnya. Yang sedang punya masalah, semoga diberikan solusi jalan keluar Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina awalina akhirina wa sallim wa radallahu ta'ala wa ta'ala ashabi rasulillah ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita simak tausiah yang telah diperdengarkan, semoga dapat menjadi penguat kita dalam menjalani kehidupan kita dengan bacakan doa. Jamaah sekalian, dengan pelajaran tausiah tersebut maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan kasuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan baca doa kepada saya selaku petugas mohon diri